Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, di mana bulan yang diturunkannya Al-Quran. Saya doakan semua, khususnya yang menyimak pada video ini, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang hukum tajwid. Hukum apa ya yang hari ini kita akan pelajari? Ya, hukum yang kita akan pelajari pada hari ini adalah hukum ada 3. Yang pertama ada hukum mat iwad, yang kedua adalah mat layin, dan yang ketiga adalah mat arid lisukun. Untuk itu sebelumnya jangan lupa kalian memberikan subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan ragu untuk memberikan like-nya, dan jika video ini bermanfaat sebarkan kembali kepada yang lain. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih bagusnya kita awali dengan pembacaan ta'uz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai. Hukum mat iwad terdiri dari 2 kata. Yang pertama mat, artinya panjang atau bacaan panjang. Sedangkan iwad artinya pengganti. Apa maksud pengganti di sini? Kita lihat kata kuncinya. Pengganti adalah pengganti fathah tanwin atau fathah tain. Apa itu fathah tain? Yang garis 2 di atas huruf. Nah, tetapi selain pada huruf tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Sering kita lihat ada tanda huruf buletan, di atasnya ada titik 2. Itu disebutnya tak marbutoh. Ketika diwakofkan atau diakhirkan bacaannya, maka bila tak marbuto di atasnya ada tata tain, maka itu tidak menjadi pengganti atau mat iwad. Tetap dibaca seperti akhiran huruf H. Nah, jadi selain pada itu, selain tak marbuto, jika kita membacanya diwakofkan, maka itu disebut dengan mat iwad. Dan cara membacanya dibaca 2 harokat, dan huruf akhirnya, huruf N-nya itu dihilangkan menjadi huruf aslinya, tetapi dibacanya 2 harokat. Jelasnya, mari sama-sama kita simak pada tabel. Kita perhatikan tabel nomor 1. Lafalnya seperti ini. Ghafurur rahiman. Saya ulang kembali. Ghafurur rahiman. Lafalnya tertulisnya seperti itu, tetapi cara membacanya adalah Ghafurur rahima. Sangat berbeda. Ketika yang awal rahiman, ya menjadi rahima. Mat iwadnya terletak pada huruf mim. Mim yang di atasnya ada fathah tain. Karena kita membacanya diwakofkan atau berhenti, maka tidak lagi dibaca rahiman, melainkan rahima. Sekarang pada nomor 2. Basiron, menjadi membacanya adalah basiro. Yang ketiga, mubinan, menjadi mubina. Yang keempat, azizan, menjadi aziza. Dan yang terakhir, warattalnahu tartilan, menjadi warattalnahu tartila. Adapun sebabnya sama semua. Sebabnya setelah tanda mat ada tanwin. Ya, tanwin fathah tain yang diwakofkan. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas ya, sangat mudah sekali. Hukum mat layin terdiri dari 2 kata. Yang pertama mat. Arti mat adalah panjang atau bacaan panjang. Sedangkan layin artinya lunak. Kata kuncinya di sini sangat mudah.
Apabila ada wawu atau ya sukun, jadi wawu sukun dan ya sukun yang didahului fathah atau sebelumnya berharokat fathah dan membacanya waqaf. Adapun cara membacanya bisa bervariasi. Boleh kita 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Untuk lebih jelasnya, agar tidak bingung, mari sama-sama kita contohkan pada tabel berikut. Kita perhatikan pada nomor yang pertama. Lafalnya di sini Quraisin. Tulisannya Quraisin. Dikarenakan kita membacanya waqaf atau berhenti, maka cara membacanya menjadi Quraish. Kenapa disebut dengan mat layin? Kita perhatikan, di sini ada ya mati. Sebelumnya berharokat fathah dan kita membacanya dalam keadaan waqaf atau berhenti. Menjadi bacanya Quraish. Kalau kita mau bacanya 2 harokat tidak apa-apa. Li'ilafi Quraish. Atau kita mau 4 harokat. Li'ilafi Quraish. Atau kita mau 6 harokat. Li'ilafi Quraish. Tergantung dengan kekuatan nafas kita, tetapi harus konsisten. Dari ayat 1 ke ayat selanjutnya harus sama. Kalau kita mau 2 harokat, maka pada mat lain selanjutnya juga 2 harokat. Kalau kita 4 harokat, maka pada mat lain selanjutnya juga 4 harokat. Harus konsisten. Selanjutnya pada nomor kedua. Di sini lafalnya tertulis was-soifi. Tulisannya was-soifi. Tetapi karena di sini ya mati sebelumnya berharokat fathah dan kita membacanya dalam keadaan waqaf atau berhenti, maka menjadi bacanya was-soifi. Ya. Rihlatasyita'i was-soif. Gitu ya. Jadi membacanya was-soif. Atau mau 4 harokat. Was-soif. Atau mau 6 harokat. Was-soif. Jadi, sedangkan pada nomor 3 di sini lafalnya al-baiti. Tulisannya al-baiti, tapi dalam keadaan kita waqaf atau bacanya berhenti, maka menjadinya al-bait. Ya, menjadi al-bait. Atau mau 4 harokat. Al-bait. Atau mau 6 harokat. Al-bait. Jadi seperti itu. Yang terakhir di sini ada lafalnya min khaufun. Bacaannya, tulisannya min khaufun. Ya, tulisannya min khaufun dikarenakan di sini ada wawu mati. Nih, ada wawu mati sebelumnya harokatnya fathah. Tadi kan ada 2 ya, wawu atau ya. Yang contoh di atas kan banyaknya ya. Nah, ini ada 1 nih, contoh yang wawu sebelumnya fathah. Nah, ini disebutnya dengan mat layin. Dan kita membacanya dalam keadaan waqaf atau berhenti, maka cara bacanya bukan min khaufun lagi, melainkan min khauf. Atau mau 4 harokat, min khauf. Atau mau 6 harokat, min khauf. Mudah kan? Hukum mat arid li sukun terdiri dari 3 kata. Yang pertama mat, artinya panjang atau bacaan panjang. Sedangkan arid pakai D, ya, artinya baru atau mendadak. Sedangkan li sukun itu adalah karena tandanya sukun atau mati. Jadi di sini ada kata kunci. Apabila mat tobi'i yang diikuti huruf yang dimatikan karena dibaca waqaf, maka disebutnya mat arid disukun. Maksudnya gimana? Jadi sebelumnya itu ada mat tobi'i, tapi di huruf selanjutnya kita bacanya berhenti atau waqaf. Jadi kita memanjangkan bacaannya
atau disebut dengan mad arid disukun. Baca panjangnya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Untuk biar tidak lebih bingung, mari sama-sama kita perhatikan pada contoh berikut. Coba kita perhatikan terlebih dahulu pada surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Berikut cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita bisa disebut dengan mad arid disukun? Ya, seperti tadi yang dikata kunci adanya mad tabi'i terlebih dahulu. Mana mad tabi'i di sini? Ya, coba kita fokus pada ar-rahim, pada tulisan ar-rahim yang di garis bawah. Di sini mad tabi'inya terletak pada huruf ya mati. Ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Ini kan hukum mad tabi'i. Nah, tetapi huruf selanjutnya ada huruf mim. Mimnya ini berharokat kasroh. Hurufnya hidup. Kalau kita membaca pada tulisannya rohimi. Tetapi karena kita membacanya wakof atau berhenti, menjadi cara membacanya adalah rahim. Kita boleh membacanya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau 4 harokat, Bismillahirrahmanirrahim. Atau mau 6 harokat, Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun pada ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa disebut mad arid disukun? Ya, karena di huruf ya mati pada letak alamin itu ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Sedangkan huruf selanjutnya hurufnya hidup, huruf na. Kan aslinya alamina. Tapi karena kita bacanya wakof atau berhenti, maka menjadi bacanya panjang. Alamin. Boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Contohnya, 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mau 4 harokat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau mau 6 harokat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pada ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Dan pada ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Di ayat ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkannya di dalam membaca Al-Quran. Terkhusus kita di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita perbanyak baca Al-Quran. Semoga bacaan Al-Quran kita ini mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Amin. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa, sampai bertemu pada video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.